Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekan trader semua. Perkenalkan, saya Grandy Chandra dari PT Mahadana Berjangka. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan episode sebelumnya yang dibawakan rekan saya Shirley. Jadi saya pada hari ini akan membahas tips and trick pengoperasian MetaTrader 4 beserta indikatornya dan cara menganalisanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka MetaTrader-nya ya. Oke, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, mungkin bagi yang belum mendownload MetaTrader 4, silakan download dulu di App Store maupun di Play Store. Oke, setelah download, baru registrasi ke Mahadana. Oke, setelah itu akan tampil munculan MetaTrader seperti ini. Ya, jadi market yang saya gunakan hari ini adalah marketnya Dow Jones. Ya, di time frame H4, artinya 4 jam dalam satu candlenya. Oke, nah pembahasan yang pertama yang akan saya bahas adalah candlestick. Oke, candlestick ini berasal dari Jepang, penemunya orang Jepang. Nah, candlestick ini memiliki artinya masing-masing. Contohnya seperti ada hammer, ada shooting star, ada doji, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat ya. Nah, saya akan cari salah satunya ya. Mungkin di sini saya akan temuin. Nah, di sini ada contoh hammer ya. Ini, yang bawah ini hammer namanya. Jadi bentuknya seperti palu. Nah, ini mengindikasikan akan terjadinya perubahan pattern, reversal pattern ya. Jadi yang tadinya turun, bisa dilihat turun, akhirnya dia berbalik naik. Nah, itu salah satu juga cara menganalisa di dalam market Dow Jones. Jadi bisa dari indikator, bisa dari candlestick dan lain-lain. Nah, ini candlestick. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, objek-objek yang ada di MetaTrader yang bisa kita gunakan dalam menganalisa market. Oke. Tinggal kalian klik ya di dalam marketnya ini, tinggal diklik di mana aja bisa ya, diklik di sini juga bisa. Nah, di sini akan muncul time frame ya, M1, M5 dan seterusnya. Di bawah M1 ini akan ada gambar yang bulat segitiga kotak ini, kita pencet. Nah, di sini akan muncul banyak ya. Jadi kalau kita pencet plus, di sini akan muncul lines. Ada vertical lines, ada horizontal lines, trend line, dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan dalam membantu kita menganalisa. Contoh, misalkan saya biasanya kalau mau mengukur support dan resisten, kalau sudah ketemu, saya akan pasang di garis, pakai garis horizontal. Oke, contohnya seperti ini, tinggal kita klik. Nah, nanti akan muncul garis seperti ini. Bisa kita taruh contohnya di, nah, misalkan anggaplah supportnya di sini, saya taruh. Resistennya misalkan di sini, di atasnya. Oke, nah garis ini sangat membantu saya dalam menentukan, ngasih tahu saya sih ya, dimana sih support yang saya sudah bentuk dan resistance-nya. Jadi dalam sehari-hari trading saya lebih gampang untuk mengukurnya. Jadi contoh, saya tinggal buy kalau sudah dekat area support, dan saya tinggal melakukan sell di area resistance atas ini, di garis yang atas ini dan di bawah ini. Nah, itu untuk objek yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya trend line. Ya, yang akan saya bahas di sini. Trend line itu untuk mengukur suatu pola ya, suatu pola atau pattern. Jadi contohnya saya akan cari, misalkan seperti ini. Ini ada pola yang bentuknya naik ya, dari bawah ke atas. Saya akan bentuk garis trend line-nya. Oke. Saya besarin dulu. Garisnya ini bisa kita tarik atas. Oke, satu lagi. Oke, ini contoh dari kita bikin trend line. Jadi kita bisa kasih patokan di mana garis bawahnya, di mana garis atasnya. Jadi untuk para rekan trader yang bermain scalping, yang cari market sideways atau market yang lagi uptrend, itu bisa kalian kasih garis ini untuk membantu memudahkan dalam menganalisa. Jadi tinggal kita sell di area atas garis yang kita buat ya, di sini, atau buy di sini. Ya, jadi bisa dilihat ya, turun, naik, cuman nggak menembus garis ini. Ketika garis ini ditembus oleh si candlestick, artinya pattern ini sudah tidak berlaku, artinya sudah pecah resisten atau supportnya, dan trennya sudah berubah juga, mungkin dari uptrend menjadi downtrend. Nah,
Ini adalah objek yang kedua yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama tadi horizontal, yang kedua ini trend line namanya. Dan masih banyak juga. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada cycle lines, arrow lines, ya, ada gain, ada channel, ada Fibonacci. Nah, saya akan bahas satu lagi Fibonacci retracement ini. Nah, Fibonacci retracement ini mungkin seperti indikator, tapi kalian nggak bisa temuin ini di indikator, adanya di objek ini. Oke, Fibonacci. Contoh, misalkan Fibonacci ini adalah satu rumusan ya, dimana Fibonacci ini bisa mengukur suatu koreksi atau rebound yang terjadi. Ya, jadi ketika ada penurunan panjang dari suatu market, kita bisa tahu ketika dia akan reboundnya sampai di harga berapa. Begitupun sebaliknya, ketika harga naik, kita mengharapkan harga turun. Koreksinya itu akan terjadi sampai harga berapa. Contohnya seperti ini ya. Oke. Kita pakainya market Dow Jones ya, sekali lagi. Contoh, bisa dilihat di sini. Di tahun 2019 penurunan Dow Jones di angka 18.100-an ya. Nah, naik sampai sekarang itu di 30.400. Oke, kalau kita mau mengukur suatu penurunan ya sampai mana sih? Nah, kita bisa pakai Fibonacci ini. Oke, Fibonacci retracement. Oke, kita tarik garisnya dari paling bawahnya ke paling atasnya. Oke, di sini akan muncul 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 dan 100. Itu level-levelnya ya. Jadi di dalam Fibonacci ini level terkuat itu berada di angka-angka ini, terutama di 38,2 dan 61,8%. Oke, jadi contoh, misalkan sekarang itu harga Dow Jones lagi berada di 30.980-an ya. Oke, kenaikannya ini sudah cukup panjang. Pasti akan terjadi koreksi ke depannya. Sampai mana? Target pertama itu kita bisa lihat di 23,6%. Berarti ada di 27.300-an. Oke, artinya ketika nanti Dow Jones turun ke harga itu, biasanya akan ada rebound lagi. Oke, sekarang turun ke angka 23,6% ini, biasanya dia akan mantul. Jadi semacam support lah yang dibentuk dari Fibonacci itu. Dan seterusnya, bisa 38,2, 50, 61,8. Oke, jadi itulah salah satu fungsi objek dari Fibonacci retracement ini. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, itu adalah objek yang bisa kita gunakan dalam MetaTrader 4. Selanjutnya saya akan membahas indikator. Oke, untuk menganalisa suatu market itu biasanya kita pakai indikator. Ya, untuk teknikalnya selain fundamentalnya. Oke, indikator sendiri itu banyak sekali, ada ribuan ya. Cuman yang ada di MetaTrader 4 ini ya, kita bisa lihat di sini. Kita pilih yang tulisan F ini ya. Atau di atas ini juga ada. Ya, di atas. Oke, di sini ada banyak ya. Ada trend, ya. Ada oscillator, ada volume, ada Bill Williams. Nah, ini banyak sekali. Jadi yang biasanya kita gunakan itu adalah salah satunya RSI, Relative Strength Index ya. Coba kita masukin dulu ya. Oscillator, Relative Strength Index. Kita pakai periode yang 14 dan oke. Nah, RSI ini akan muncul di bagian bawahnya nanti. Oke, yang garis biru ini ya. Jadi di sini kelihatan ada 0, ada 30, ada 70, ada 100. Oke, ini adalah level dari RSI-nya sendiri. Nah, cara membacanya gimana? Simpelnya adalah RSI ini untuk mengukur suatu keadaan pasar yang overbought atau oversold. Oke, jadi ketika ketika kurvanya berada di bawah level 30, oke, artinya market ini udah jenuh. Ya, udah jenuh di bawah, oversold. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika dia main di level 30, ketika sudah membalik arah ke atas, itu bisa kita lakukan posisi buy. Oke, begitupun sebaliknya, ketika kurvanya ini sudah berada di level 70 dan 100, ketika mau mengarah ke bawah, itu kita bisa artikan bahwa market sudah overbought. Artinya kita bisa melakukan posisi sell.
Oke. Nah, targetnya sampai mana ya tergantung, kita ukur lagi dari support dan resistance-nya. Ya. Jadi RSI ini hanya mengukur overbought dan oversold, harga untuk entry-nya. Oke. Nah, ini adalah salah satu indikator yang kita gunakan dalam bertransaksi ya, biasanya untuk analisa secara teknikal di luar fundamental. Dan banyak sekali ya, selain yang tadi yang saya awal ceritakan, bisa dari candlestick ya. Dari candlestick lalu ada objek yang kita bisa gunakan, support dan resistance, dan Fibonacci retracement, dan ini adalah salah satunya indikator. Indikator ini banyak sekali, saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Oke, mungkin kalau yang biasa tradingnya di laptop itu bisa akan lebih banyak indikatornya, karena indikator itu bisa didapat dari mana aja juga. Kalau di laptop biasa bisa diinjek ya, artinya bisa kita masukin indikator-indikator yang kita mau. Kalau di MetaTrader di handphone itu lebih terbatas ya, jadi buat para rekan-rekan trader yang lebih mau trading secara analisanya dalam, itu bisa menggunakan PC ya untuk indikator yang lebih banyak lagi. Oke. Nah, selanjutnya juga saya akan membagikan tips ya dalam penggunaan MetaTrader 4 ini. MetaTrader 4 juga namanya teknologi ya, itu buatan manusia. Jadi nggak ada teknologi yang 100% akan berjalan dengan lancar. Kadangkala akan terjadi yang namanya bug. Mungkin karena penggunaan MetaTrader ini satu dunia ya, jadi sudah terlalu banyak digunakan, terkadang dia terjadi bug. Nah, contohnya bugnya seperti misalkan ketika saya buka kok MetaTrader saya nggak bergerak ya harganya ya. Oke, itu salah satu indikasinya, itu bisa terjadi karena dari MetaTrader 4-nya. Nah, cara mengatasinya simple ya. Kita bisa melakukan pencet yang di atas ini ya, yang garis 3 yang logo MetaTrader ini kita klik. Oke, nanti akan muncul ini watch chart dan segala macamnya. Kita pilih yang paling bawah about. Oke, ketika kita klik about, di sini akan muncul logo MetaTrader 4. Oke, ketika muncul kita akan cukup lakukan klik, kita tahan saja logonya sampai dia bergetar 3 kali ya. Kalau kita klik yang lama, dia akan getar 3 kali. Itu artinya MetaTrader Anda sudah di refresh lah lebih tepatnya ya. Nah, setelah itu tinggal kalian keluar lagi, exit, baru kalian masuk lagi ke metanya, dan biasanya sih sudah berjalan. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai pengoperasian MetaTrader 4 versi mobile. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami dan follow Instagram kami di mahadana.official. Oke, sampai jumpa lagi. Salam profit.